Shalom, sahabat Bible Study Online CK7 yang berbahagia, yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur atas rahmat, anugerah dari Bapa Sorgawi dan Kristus Yesus yang telah memberikan kepada kita satu kesempatan lagi masuk ke dalam bahasan kitab yang baru, yaitu kitab Nabi Yoel. Yoel artinya Yahweh adalah Tuhan. Dan kita akan belajar karena ini pembukaan, jadi saya juga akan memberikan selayang pandang tentang kitab Yoel dan bahasan dari pasal 1 tentang tulah belalang sebagai hukuman Yahweh atas Yehuda. Tapi sebelumnya saya mau mengajak kita semua untuk kita fokus di dalam ibadah kita membangun keintiman kita mengizinkan Tuhan menguduskan hidup kita sewaktu kita menyembah Dia. Kita bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan bahwa Engkaulah Tuhan dalam hidup kami. Segala kemuliaan itu adalah milik Engkau. Dan kami ada untuk bekerja membawa kemuliaan itu untuk Engkau nikmati dan dunia melihatnya. Pujilah Engkau Tuhan Yesus. Oh, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujilah aku Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Somebody
Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya, Yesus. Semua terima pujian kami, ya Tuhan. Kau layak disembah, Tuhan. Ajaib Engkau, Yesus. Ya Allah, segala pujian bagimu, segala hormat bagimu, ya Yesus. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Haleluya, itulah seruan kami Tuhan. Bagi Engkaulah selama-lamanya kemuliaan dan hormat. Karena Yesus yang telah menjadi keselamatan kami. Membeli kami keselamatan dan kesembuhan serta pemulihan itu. Dan biarlah Tuhan, kami akan membawa terus ini kepada dunia lewat pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Sahabat sekalian, kitab Yoel adalah satu kitab yang sangat singkat. Ya, kalau kita melihat kitab Yoel ini hanya sampai 3 pasal. Dan ini tergolong sebagai kelompok nabi-nabi kecil. Artinya yang tulisannya tidak panjang. Berbeda dengan Yesaya, Yeremia, Yeskiel yang cukup banyak. Ya, pasal-pasal atau cukup panjang tulisannya.
Dan memang kalau kita bicara mengenai pribadi dari penulis, kita lihat bahwa Nabi Yoel ini pertama dari namanya, Yahweh adalah Tuhan. Ya, dari Yah dan El. Jadi Yahweh adalah Tuhan atau Allah. Dan ini secara internal kita dapatkan. Lalu kemudian Yoel itu dikatakan di sini adalah bin Petuel, atau di Septuaginta atau di dalam Alkitab Ibrani Perjanjian Lama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani pertama sekali di tahun 150 sebelum Masehi, ini diterjemahkan sebagai Batuel atau Betuel. Ya, jadi Yoel ini tinggal dan bernubuat di Yehuda. Sekalipun ada yang mengatakan dia itu tinggal di daerah Ruben. Nah, saudara-saudara, dengan demikian, jadi Yoel ini sering merujuk ke Yehuda dan Yerusalem di dalam nubuatan-nubuatannya. Sebagai contoh misalnya, Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-32. Ini bicara tentang siapa saja yang berseru dalam nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion. Jadi bicara mengenai Yehuda dan di Yerusalem akan ada keselamatan. Jadi kita melihat bahwa Tuhan telah menetapkan Yerusalem, Gunung Sion. Lalu kita lihat pasal 3 ayat 1. Sebab sesungguhnya pada hari-hari itu, pada waktu itu ketika aku memulihkan keadaan Yehuda dan Yerusalem. Jadi jelas fokusnya adalah Yehuda dan Yerusalem. Coba kita lihat lagi ayat 17 dan 18. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang tinggal di Sion, gunungku yang kudus. Yerusalem akan menjadi kudus dan orang asing tidak akan melintasi lagi. Pada hari itu gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, bukit-bukit mengalirkan susu, semua wadi di Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan menyembul dari rumah Tuhan dan membasahi lembah Sitim. Ayat 20. Tetapi Yehuda tetap dihuni untuk selama-lamanya dan Yerusalem turun-temurun. Jadi ini bicara mengenai kerajaannya Yehuda, kotanya Yerusalem, lalu juga kepada warganya, kepada orang-orang yang tinggal di Yehuda. Contohnya ayat yang ke-6. Serta menjual orang Yehuda. Nah itu. Jadi sekarang bicara mengenai bukan kerajaannya, bukan tempatnya, tapi orang yang tinggal di sana. Orang Yehuda dan orang Yerusalem. Jadi penduduk Yehuda, penduduk Yerusalem kepada orang Yunani. Nah, kita tahu nanti di dalam nubuatan gambaran yang diperlihatkan oleh Daniel 2, kan ada kepala emas yaitu Babel, lalu ada dada perak dan tangan, itu bicara mengenai Media Persia, Koresh. Lalu kemudian yang berikutnya perutnya itu adalah dikatakan perut yang dari tembaga, dan ini bicara mengenai kerajaan Yunani. Jadi kita bisa melihat nanti di sini bangsa siapa yang menyerang Yehuda, yang digambarkan dalam tulah belalang itu gambaran bangsa sebenarnya. Lalu kemudian dari situ jelas setelah itu ada bangsa Yunani. Karena kemudian nanti Yehuda dijajah oleh Yunani. Baru kemudian oleh Romawi. Nah, di sini kita melihat ayat yang ke-8 contohnya juga. Ayat yang ke-8. Jadi Yoel pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Saya mau memberikan dulu selayang pandang, jadi gambaran yang menyeluruh. Aku akan menjual anak-anakmu laki-laki dan perempuan kepada orang Yehuda, dan mereka akan menjual anak-anakmu kepada orang Sheba, suatu bangsa yang jauh, sebab Tuhan telah mengatakannya. Jadi kita tahu bahwa ketika orang-orang Yunani itu mengambil atau menaklukkan
seluruh dunia itu kerajaannya dari mulai Persia itu ya, dari mulai lembah Indus, lembah India terus sampai ke Eropa, sampai ke Persia, sampai ke Afrika, dan Sheba ini menjadi wilayah kekuasaan mereka. Dan juga bukan cuma warga tapi juga Sion. Pasal yang kedua, tiuplah sangkakala di Sion, serukanlah peringatan di gunungku yang kudus. Bicara mengenai Sion, bicara mengenai anak-anak Sion. Ayat yang ke-23 dari pasal yang kedua. Hai Bani Sion, hai anak-anak Sion, bersorak-soraklah. Jadi dia betul-betul cukup akrab dengan Yerusalem, dengan kerajaan Yehuda, dengan orang-orang di sana, dengan bait suci, dan dia sangat mengenal geografi daripada Yehuda, Yerusalem, Sion, dan juga sejarah di negeri itu. Jadi kita tahu sekarang Yoel ini sangat paham dengan apa yang dia sampaikan. Nah sekarang kita melihat Yoel ini di dalam nubuatannya, tipe nubuatannya itu adalah nubuatan yang seorang laki-laki atau pria yang penuh dengan vitalitas, semangat. Tetapi mencerminkan kedewasaan rohaninya. Jadi dia orang yang kokoh, kuat, tajam di dalam membaca perbedaan zaman. Dia menyampaikan pesan Tuhan kepada orang Yehuda dengan jelas, dengan gaya yang berapi-api, bukan gaya loyo, ya, tetapi semangat yang tinggi. Tapi bukan cuma itu, sebagai nabi harus ada ciri yang utama, yaitu apa? Presisi. Jadi harus tepat. Kalau tidak tepat dia nabi palsu dan dia harus dihukum rajam. Tapi saudara lihat, semangat, dewasa secara rohani, presisi, dan orisinil. Kenapa dikatakan orisinil? Karena dari Yoel, banyak nanti para nabi-nabi setelah itu membangun di atas batu-batu nubuatan yang diambil dari Nabi Yoel. Jadi ibarat kalau misalnya Yoel ini di dalam tambang, dia itu sumber batunya. Ya. Jadi batu-batu itu diangkut oleh Yoel. Nanti kemudian nabi-nabi lain yang datang setelah Yoel, misalnya contoh Maliaki, itu membangun, mengambil daripada nubuatan Yoel lalu membangun di atasnya. Dan ini kan sebenarnya sama dengan apa yang terjadi dalam prinsip perjanjian baru. Paulus mengatakan kami tidak membangun sendiri, kami membangun di atas dasar Kristus. Lalu kemudian orang yang datang berikutnya itu membangun di atas dasar rasul dan para nabi. Jadi mereka meletakkan dasar, lalu misalnya Titus, Timotius, Filemon itu membangun di atas. Jadi begitulah cara bangunan rumah Allah itu dibangun, selalu dengan orang-orang terdahulu. Nah, Yoel itu banyak membawa nubuatan-nubuatan yang kemudian diangkut, dipakai. Contohnya yang paling gampang adalah di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Petrus mengambil nubuatan siapa? Yoel. Jadi pencurahan Roh Kudus adalah penggenapan dari nubuatan Yoel. Jadi saudara-saudara lihat ini sangat hebat sekali sebenarnya Yoel. Walaupun cuma singkat ya, cuma 3 pasal. Tetapi Yoel ini hebat. Walaupun gak banyak diceritakan, tetapi dari cara dia menyampaikan nubuatan ini terlihat kualitas daripada nabi ini. Nah disinilah kalau kita membaca, jadi dengan kita menaruh dalam pikiran kita, oh Yoel ini orangnya sangat semangat, berapi-api, orisinal, presisi. Dia tahu keadaan bangsanya, dia tahu sejarahnya, dia punya pengetahuan yang cukup komprehensif. Baru kemudian kita akan melihat, oh apa yang dimaksud dengan nubuatan ini. Lalu kita lihat sekarang mengenai kondisi bangsa yang dia tuju, yaitu Yehuda dan kota Yerusalem. Mengingat penggambaran kondisi politik antar bangsa, dia sebutkan misalnya Yunani, Sheba, geografis yang ada di Yehuda. Maka kita bisa melihat bahwa kapan ini ditulis. Kira-kira kapan rentang waktu penulisan kitab ini? Kemungkinan besar adalah tahun 750 ke 700 Masehi. Sekitar segitu. Karena nanti kemudian kita tahu siapa yang mulai menggenapi adalah bangsa berikutnya yang datang itu Babel. Yang menghancurkan Yehuda. Ya kira-kira tahun 600-an. Jadi kita bisa melihat
Kira-kira penulisannya antara tahun 750 ke 700 sebelum Masehi. Nah, tujuan si Yoel, Nabi Yoel ini menulis kitab ini adalah untuk menggambarkan serangan yang akan datang kepada Yehuda. Yang turun ke Yehuda dan menghancurkan semuanya, ibarat serbuan tulah belalang yang menghancurkan semua tanaman. Dan dia gambarkan tanaman itu betul-betul tanaman yang sangat produktif. Ara, anggur, delima, semua buah-buah yang ada, dan itu menjadi buah-buah yang sangat penghasilan domestik daripada Israel. Bahkan juga bukan hanya itu. Serangan ini mengganggu tingkat ekonomi yang sangat fundamental, itu terganggu di Yehuda. Tingkat masyarakatnya sangat terpengaruh oleh krisis ini. Dan yang terburuk dari semua itu adalah karena masalah pertanian yang hancur, agrikultur yang hancur, ini mengancam kepada kelanjutan ibadah perayaan. Yaitu apa? Kurban-kurban. Tidak ada lagi tersedia kurban-kurban. Hewan-hewan kurban pada mati semua. Nah, ini bicara mengenai ujungnya semua itu adalah apa? Dampaknya kepada kerohanian. Jadi di sini kita akan melihat a present danger, gitu ya. Gimana kita bisa merespon kepada krisis yang sedang terjadi di depan mata kita. Jadi Tuhan sedang mempersiapkan Yehuda. Sekalipun nanti kamu akan dihakimi, kamu harus tahu bagaimana mempersiapkan diri kamu. Dan dalam keadaan bencana yang akan terjadi ini, Yoel melihat penghakiman Tuhan atas Yehuda. Dia sudah melihat itu dari jauh. Dan meskipun kita tahu bahwa Tuhan memberkati Yehuda di zaman Uzia. Dan ini berarti kan setelah Uzia itu ada kemakmuran ya. Selama pemerintahan Uzia itu begitu makmur, begitu kuat, begitu perkasa sekali Yehuda. Tapi kemudian kita tahu setelah itu Yesaya masuk dan mulai bernubuat karena terjadi krisis. Setelah itu terjadi apa? Setelah kematian daripada Uzia ini kan kita lihat iman daripada bangsa Yehuda itu merosot. Menjadi sebuah bentuk ibadah kosong. Formalitas, ada ibadahnya, ada kurbannya, ada bait sucinya, orang datang ke sana. Tapi orang datang mulai tidak punya lagi isi. Jadi ada bentuk tapi tidak ada kuasa. Nah, itu gambaran di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1-5. Ibadah di akhir zaman ini ada bentuk, ada semua. Ada pujian, ada musik, ada khotbah, ada persembahan. Tapi nggak ada kuasanya. Artinya apa? Ibadah itu tidak menuntun mereka kepada pengudusan hidup. Ibadah itu tidak menuntun mereka kepada keintiman dengan Tuhan. Kosong. Dan biasanya kalau udah mulai ibadah kosong, lama-lama merosot menjadi apa? Murtad. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, orang murtad bukan satu malam. Itu terjadi degradasi, kemerosotan. Dimulai dari kehilangan semangat, apinya mulai dingin. Beribadah, tetap. Kasih persembahan, tetap. Tapi udah gak ada lagi semangatnya. Tidak ada kuasa di dalam ibadahnya. Hanya formalitas. Datang ke gereja karena ya hari Minggu orang Kristen mesti ke gereja. Tapi kemudian merosot lagi. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Ini saya percaya bahwa ini pesan Roh Kudus kepada kita semua. Bila orang tua membuat ibadah hari Minggu hanya sekedar pilihan. Artinya boleh datang boleh enggak. Bila orang tua membuat dan menganut ide hari Minggu itu boleh kita ke gereja boleh enggak. Maka apa yang saudara sedang sampaikan kepada anak-anak kita, anak-anak saudara adalah ini. Ibadah itu tidak penting. Bayangkan ya kemerosotannya. Orang tua masih bilang apa? Ya pilihan. Boleh pergi boleh enggak. Apa yang ditangkap oleh generasi kita berikutnya? Merosot. Oh, enggak perlu berarti ibadah itu.
Jadi nggak heran generasi anaknya, cucunya apa berarti? Karena ibadah nggak perlu, ibadah itu udah nggak ada. Itu loh yang nanti kemerosotan yang terjadi. Pola kemerosotan rohani orang Yehuda masih bekerja sampai sekarang. Itu yang kita kenal sebagai kata dekadensi moral. Penurunan standar moral. Dan itu terjadi dari Yehuda, terjadi di gereja, terjadi di orang Kristen modern sekarang ini. Nah, mari kita kembali kepada bab 1 ini. Di dalam pasal yang pertama, dia bicara mengenai adanya tulah belalang. Tulah belalang ini, saudara-saudara, digambarkan betul-betul sebagai serangan belalang. Nah, itu kita bayangkan yang terjadi dengan Mesir. Bapak Ibu, kalau belalang ini datang, itu betul-betul habis semuanya. Dan dia datang itu tidak bisa dihalau. Karena dia datang seperti awan gelap. Jadi kelihatan seperti awan tapi sebenarnya itu adalah jutaan belalang. Dan kalau dia datang, dikatakan ini ada urut-urutannya. Dari mulai belalang pengirip, lalu dimakan sama belalang pengembara, lalu dimakan sama belalang pelompat, dan kemudian dimakan sama belalang pelap sampai akhirnya benar-benar itu tinggal sisanya pucuknya doang. Batangnya doang. Gak ada sisa apa-apa. Habis semuanya. Jadi ini adalah urut-urutan dihancurkan sampai habis. Tidak ada sisa. Dan ini sedang berbicara tentang penghakiman yang Tuhan akan berikan, yaitu datang dari siapa? Sebenarnya dijelaskan dengan gampang di sini. Dikatakan ayat 6. Sebab suatu bangsa maju menyerang negeriku, bangsa yang kuat dan tak terbilang jumlahnya. Giginya seperti gigi singa, taringnya seperti taring singa betina. Saudara-saudara, kalau nanti kita belajar dari kitab Daniel, baru ini kita ngerti siapa ini. Ini adalah bangsa Babelonia. Lambangnya kan singa. Tapi bukan singa Yehuda, singa dengan taring yang tajam, yang keluar taringnya. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat dari tujuan Nabi Yoel menulis surat ini, dia ingin menggambarkan karakter Tuhan di tengah-tengah penghakiman itu. Maka Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan rahmat, Tuhan yang penuh dengan kemurahan, Tuhan yang penuh dengan kasih dan kesabaran, Tuhan yang adil. Tapi Tuhan juga yang menghakimi bangsa-bangsa di sekitar Yehuda. Dan Tuhan mau, ini yang menjadi penekanan dari kitab Yoel. Doa, pertobatan adalah tekanan utama dari kitab ini. Jadi ketika dosa menjadi dasar Allah menghakimi. Jadi kita lihat ini polanya sama ya. Kepada orang Israel di dalam kitab Amos. Ada sebab, ada akibat. Kenapa Tuhan harus menghakimi? Sebabnya mereka berdosa. Mereka hidup di dalam kemewahan, dalam menindas, dalam kekerasan, dalam penyembahan berhala, dalam imoralitas. Maka Tuhan hajar mereka. Sekarang sama dengan Yehuda. Kenapa Tuhan menghakimi Yehuda? Jawabannya ada dalam ayat 15. Wahai, hari itu, sungguh hari Tuhan sudah dekat. Datangnya sebagai kuasa pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Jadi ini datang dari Tuhan sendiri. Kenapa Yehuda mendapatkan hukuman ini? Karena mereka telah berzina, menyembah berhala, membawa masuk berhala-berhala itu ke dalam rumah Tuhan. Bangga dengan hebatnya persekutuan mereka dengan Mesir. Bangga dengan orang-orang dari bangsa-bangsa lain yang memberikan kemakmuran kepada mereka, perlindungan dan seterusnya. Oke, mari kita sekarang lihat kira-kira bagaimana kita membagi Yoel pasal yang pertama ini. Ayat 2 sampai ke 4 ini bicara tentang tulah belalang yang akan menyerbu Yehuda. Jadi ini masih gambaran metafora. Kita tahu metafora itu artinya gambaran yang akan kemudian penggenapannya dengan cara lain. Itu misalnya
kita bilang belalang, tapi sebenarnya bukan belalang yang menyerang, tetapi sebenarnya adalah sebuah bangsa. Jadi belalang ini adalah gambaran dari perlambangan dari bangsa yang akan datang. Bagaimana belalang ini menyerbu, demikianlah nanti bangsa yang akan menyerbu Yehuda. Lalu kemudian ayat 5-12 berbicara tentang seruan untuk bertobat. Seruan untuk perkabungan. Dikatakan bangun, menangis, meratap. Hai kamu para pemabuk. Lalu kemudian dikatakan pohon-pohon sudah dihancurkan. Merataplah ayat 8 seperti anak dara yang berpakaian kain kabung. Berkabunglah hai para imam. Malulah hai petani. Merataplah hai para penggarap kebun anggur. Dan dikatakan bahwa kenakan kain kabung. Merataplah hai para imam. Jadi ada panggilan untuk berkabung. Meratap. Tetapi kemudian dari ayat 13-18 ini bukan cuman sekelompok-sekelompok orang tadi ya. Penguasa anggur, penggarap kebun anggur, orang mabok, orang yang baru kawin. Kali ini lebih jelas ayat 13-18 ini bicara tentang seluruh bangsa. Ini pertobatan, perkabungan, ratapan berjemaah. Karena dikatakan meraunglah hai pelayan-pelayan. Hai pelayan-pelayan Allahku. Umumkanlah perkumpulan raya. Nah itu dia. Ibadah raya, perkumpulan raya. Konvokasi, perkumpulan raya. Untuk berdoa. Kumpulkan para tua-tua dan seluruh penduduk negeri. Nah ini saudara betul-betul sebuah pertobatan nasional. Lakukanlah ini pertobatan nasional. Lakukanlah puasa nasional. Lalu ayat 19 dan 20 adalah contoh teladan yang diberikan oleh Nabi Yoel itu sendiri. Bagaimana dia merespon kepada keadaan yang sangat mengenaskan itu. Nah mari kita sekarang jelaskan. Jadi metafora tulah belalang berbicara tentang bala tentara musuh yang akan menyerbu Yehuda. Dan ini sangat jelas sekali. Ini adalah bangsa Babel. Dan kalau kita sudah belajar dalam kitab Yeremia bagaimana Babel menyerbu dengan Nebukadnezar yang menyerang dan menghancurkan semua dan meninggalkan sisa-sisanya orang Israel aja yang sangat segelintir. Dan disisakan dalam kondisi miskin, lemah, tidak berdaya sama sekali. Bahkan mereka mau lari dan terjadi juga pembunuhan politik di dalam kitab Yeremia kita sudah belajar itu. Nah saudara-saudara, serbuan musuh ini akhirnya mempengaruhi ekonomi bangsa itu. Ini digambarkan dengan hasil-hasil pertanian yang musnah. Tetapi juga akhirnya berimbas kepada kehidupan rohani mereka yang hancur. Kehilangan sukacita. Tidak ada lagi kurban hewan yang untuk dipakai sebagai kurban di dalam bait sucinya Tuhan. Nah bagaimana kita merespon krisis ini? Bagaimana seandainya bencana, tragedi nasional, krisis ekonomi, krisis politik. Kita sudah melewati itu tahun 98. Kita melewati juga dalam tahun 2000-an. Bagaimana krisis yang akan terjadi di depan? Apa yang harus kita lakukan? Saudara, respons yang diajar lewat kitab Yoel adalah datanglah berdoa. Dan bukan cuma doa pribadi. Datanglah berjemaah. Lalu bertobat. Dan berseru kepada Allah kembali. Ini jelas. Pola Allah tidak pernah berubah. Ketika terjadi sebuah masalah, datang, rendahkan hatimu, bertobat, dan kemudian minta pemulihan. Berseru lagi kepada Tuhan. Dan dalam kita datang kepada Tuhan, sikap hati kita seringkali perkabungan itu juga disertai dengan puasa. Meratap. Meninggalkan kenyamanan. Jadi puasa itu sebenarnya kita sedang menghentikan kenyamanan.
Dan kita betul-betul fokus kepada Tuhan. Lalu di ayat 19 dan 20, Yoel memberikan contoh. Bagaimana sih kalau kita itu harus merespon tragedi atau keadaan yang berat? Begini caranya, ayat 19. Kepadamu ya Tuhan, aku berseru. Yang pertama, berseru. Jadi sama ya. Tadi Tuhan dia bilang, ayo berseru, berkabung, meratap. Kepadamu aku berseru. Aku berdoa. Aku meminta kepadamu. Kenapa? Baru dijelaskan alasannya. Karena api telah memakan habis tanah penggembalaan. Nyala api telah menghanguskan segala pohon di ladang. Berseru. Karena kehancuran, karena bencana. Tetapi yang menarik yang kedua ini. Dan ini dia pakai metafora penggambaran dari binatang. Juga binatang-binatang liar rindu kepadamu. Yang kedua ini luar biasa. Bukan cuma kita datang berseru, berdoa, bertobat, meminta pengampunan. Tapi membangun kerinduan. Seperti Daud, membangun kerinduan akan rumah Tuhan. Karena bangsa Israel nanti kan akan dibuang ke Babel. Masihkah mereka rindu? Menginginkan Tuhan? Menginginkan rumah Tuhan? Seperti di dalam Mazmur Daud, ketika dia mengalami tekanan, dia masih bilang, aduh hatiku rindu beribadah ke bait suci. Dan itu akan terjadi nanti. Kita tahu lagu yang dipopulerkan oleh Bonnie M yang datangnya dari Mazmur dikatakan apa? Di tepi-tepi sungai Babel. By the river of Babylon. Then we sat down and we cry. Kita menginginkan sekali di rumah Tuhan itu. Tapi kami gak bisa karena kami ada di tepi sungai Babylon. Kami ada di daerah yang sangat jauh. Nah, bisakah kita menginginkan itu di dalam pertobatan kita? Kalau ungkapan Daud mengatakan, bangkitkan kembali rohmu. Semangatmu di dalam aku. Restore the joy of salvation. Sukacita dari keselamatan. Bapak Ibu, kalau kita bertobat sungguh-sungguh, kita mesti minta ini. Karena ini yang memperlihatkan kita bangkit dan kita semakin berapi-api. Bukan semakin loyo. Kita boleh jatuh. Kita boleh gagal, tapi kalau kita bertobat, kita berseru, kita mencari Tuhan dan minta ini. Aku akan bangkit dan akan berjalan lebih jauh, lebih kuat, lebih hebat daripada sebelumnya. Dan saya percaya itulah tanda orang yang dipulihkan. Mereka bukan cuma bertobat, mereka bukan cuma membayar harga dari pertobatan mereka, tapi mereka akan memperlihatkan bahwa sungguh buah pertobatan mereka adalah mereka semakin radikal dengan Tuhan. Kiranya pasal 1 ini mengajarkan kepada kita, mengingatkan kita. Jika ada dosa yang terjadi, bertobat. Datang kepada Tuhan, meratap. Tapi jangan cuma meratap. Bangkitkan semangatmu, kerinduanmu akan Tuhan. Aku mengucap syukur Bapa pada saat ini. Berkatilah setiap anak-anakmu, sahabat-sahabat Bible Study Online ini. Biarkanlah kami Tuhan, bukan hanya berseru, tapi kami juga bangkitkan kerinduan kami akan hadirat-Mu, akan mesbah-Mu, akan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Semangat kami yang pudar Engkau pulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah, erat dan manis dengan Roh Kudus yang akan memelihara engkau dari hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan kemuliaan dan membawa kita memerintah di dalam kerajaan damai-Nya hingga kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.